Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والmusyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan isya di Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, nikmat dan karunia serta taufik dan hidayah. Alhamdulillah, nikmat ini senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan semakin membuat hati kita bersyukur kepadanya. Karena syukur itulah yang membuat nikmat itu sentiasa bersama kita, bahkan ditambah oleh Rabb kita. Masyaallah kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya, dekat-dekat dengannya di hari kiamat nanti. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan mengaji bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Masih menyambung babu zammi talabil ilmi lil mubahat. Bab tentang tercelanya menuntut ilmu kalau tujuannya hanya untuk membangga-banggakan diri, hanya untuk dipamerkan, bahkan untuk kepentingan duniawi, bahkan pakai tarif-tarif tertentu misalnya. Ini sangat tercela. Imam Al-Khatib telah menyebutkan banyak riwayat baik hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataupun asar dari as-sahabah wa tabi'in tentang masalah tersebut dalam pertemuan yang lalu yang sudah kita sebutkan. Sekarang masuk pada alinea yang ke-104. Qala al-Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarani Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ahmad Al-Harbi Al-Khatib, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ahmad Al-Harbi Al-Khatib. Qala akhbarana Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan, telah menyampaikan berita kepada kami Ahmad bin Ja'far ibn Hamdan, dikenal dengan Ibn Hamdan, anna al-Abbas ibn Yusuf al-Shakli, bahwa Abbas ibn Yusuf al-Shakli haddatsahum, menceritakan kepada mereka. Haddatsana Muhammad ibn Mahan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mahan. Qala haddatsana Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yazid ibn Khunais. Qala, dia berkata, sami'tu Wuhaib bin al-Ward, saya mendengar Wuhaib ibn al-Ward Al-Basri yaqul, berkata, duriba mathalu alimis su' faqila,
dibuat tamsil untuk seorang alim as-su, ulama as-su, ulama yang buruk. Subhanallah. Ulama tidak boleh buruk sebenarnya, tapi ada. Dan ini ternyata bukan Imam Al-Ghazali yang pertama isyaharkannya, bahkan di zaman tabi'in sudah ada sebutan ulama as-su. Faqila, lalu dikatakan perumpamaannya, mathalul alimi su kamathali hajarin dufi'a fi saqiyatin fala huwa yashrabu minal ma' wala huwa yukhli 'anil ma' fayahya bihi syajaru. Seperti perumpamaan ulama as-su, ulama yang buruk itu seperti batu atau sebuah batu yang diletakkan di tempat menampung air. Fala huwa yashrabul ma', dia tidak minum air itu. Wala huwa yukhli 'anil ma', tapi tidak pernah pula meninggalkan air itu. Kan ada pancuran, lalu di situ kan letakkan batu supaya tidak berlumpur kan, sebagai apa namanya, alasnya, atau sebagai tempat berpijak atau tempat meletakkan bejana. Nah, air ini selalu turun kepadanya, tetapi dia tidak minum, dia tidak memanfaatkannya dan tidak pula meninggalkan air. Dia bersama air terus, tapi tidak minum. Wala huwa yukhli 'anil ma' fayahya bihi syajar. Andainya dia meninggalkan tempat itu, digantikan dengan pohon, mungkin tumbuh pohon di situ. Tapi dia ditempatkan di situ sehingga tidak ada yang bisa tumbuh kecuali lumut. Nah, lumut tidak bisa makan. Nah. Jadi kan umpan kopi jarang pula dapat. Ya dulu memang banyak kan. Umpannya nganyi kopi itu kan pakai lumut kan. Sekarang enggak. Sekarang bayi piti lama gila. Iya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya dia meninggalkan tempat itu lalu ditanam sesuatu, selalu disiram, mungkin bermanfaat. Tapi tidak, dia tetap di tempat penampungan itu, tapi tidak membiarkan yang lain di tempat itu. Dia menjadi yang apa namanya, kalau istilah apanya, dia yang monopoli tempat itu. Jadi one man show pula di situ. One man show. Fala huwa yashrabu minal ma', dia sendiri tidak memanfaatkan air itu. Hanya ditimpa mandi terus, kedinginannya. Wala huwa yukhli 'anil ma', dan tidak pula meninggalkan tempat air itu. Fayahya bihi syajar, sehingga tumbuhan di situ. Walau anna ulama as-su nasahu lillahi fi ibadihi, andainya ulama-ulama buruk itu, ya tentu saja sesuai dengan judul bab ini, yaitu yang menuntut ilmu hanya untuk diteren-terenkan. Tidak paham dah? Buat terjemahnya, diteren-terenkan, dibangga-banggakan. Ya untuk mengisi ya semacam kurikulum kita dengan berbagai ragam prestasi. Itu tidak masalah sebenarnya, tidak masalah, asal diikuti dengan pengamalan. Ya, prestasi dituliskan tidak ada masalah. Memang biasa ulama sebagian menulis sejarah hidupnya dengan penanya sendiri, atau dengan pena muridnya menuliskan. Nah, itu yang pada umumnya. Ada juga yang menulis terjemahnya sendiri. Tetapi yang masalah adalah hanya sekedar untuk itu yang masalahnya. Hanya sekedar untuk mengisi riwayat hidup, Masya Allah, 100 halaman ya tentang jabatan yang pernah dijabat, tapi tidak ada yang dikerjakan. Kadang-kadang diletakkan jabatan, tapi nama aja kita kadang tidak ada yang kita buat. Walau anna ulama sunasahu lillahi fi ibadihi, andainya ulama-ulama buruk tersebut nasahu lillah fi ibadihi,
jujur kepada Allah dalam mengurus hamba-hambanya. Artinya jujur nasahu lillah, memberi nasihat kepada Allah. Ini terjemah letterless-nya. Maknanya adalah jujur kepada Allah tabaraka wa taala. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qulna liman, kami katakan liman, bagi siapa? Lillahi, yaitu untuk Allah. Jadi nasihat itu bukan hanya ketika salah dinasihati. Allah tak mungkin salah kan? Jadi maksudnya adalah al-khulus wan naqa, yaitu jujur dan bersih kepada Allah fi ibadihi, dalam berinteraksi dengan hamba-hambanya. Seorang ulama kalau dia nasih lillah, jujur kepada Allah dalam berinteraksi bermuamalah dengan hamba-hamba Allah yang lain, faqalu, lalu mereka katakan, ya ibadallah, isma'u ma nukhbirukum bihi, dengarkanlah apa yang kami beritahukan kepadamu, an nabiyikum, tentang nabi kalian, wa salihi salafikum, dan salaf as-salih, yaitu para pendahulu kalian yang saleh, wa'malu bihi, maka amalkanlah itu, wala tanzuru ila a'malina hadhil fashlah, dan jangan kalian lihat kepada amalan-amalan kami ini, yang ini merupakan kegagalan. Kegagalan. Fa inna qaumun maftunun, karena kami ini sebenarnya adalah orang-orang yang sedang diuji, orang-orang yang kena fitnah ilmu, dan fitnah tersanjung dengan ilmu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila selesai memberikan pelajaran dan kajian, memberikan hadis, menafsirkan Al-Quran, lalu diikuti oleh murid-muridnya, dia bilang jangan diikuti, jangan diiringi. Apa sebab? Fa innahu fitnah, karena ini ujian, fitnah bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Fitnah bagi yang diikuti dia sendiri, maksudnya nanti datang ujub dalam hati. Woi, masya Allah, sampai ke mobil diantar oleh puluhan orang. Nah, gitu, yang buka pintu mobil ada, yang angkat sendal ada, yang tukang tukang kasih bawa minum ada, semuanya datang ujub. Maka dilarang jangan. Wa fitnah lil tabi'in, yang ikut juga dapat fitnah. Apa sebab? Nanti cerita dia, saya mengkhidmat Syekh, hilang pula amalannya. Ya, seolah-olah dia dekat sekali dengan Buya Godang tu. Kan kadang jadi nama juga. Pas melamar nanti temannya siapa tuh? Buya Godang temannya aja. Bisa aja. Fitnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia melarang itu. Maka andainya para ulama yang itu jujur kepada Allah, ya dalam kepada Allah tentang hamba-hambanya, lalu dia katakan, wahai hamba-hamba Allah, dengarkan saja apa yang kami beritahukan tentang nabi kalian. Ini sunnah nabi begini. Demikian pula as-salafus salih kalian, begini mereka, amalkan itu, jangan ikuti kami ini. Ini kan lumayan jujurnya. Kami rapolah cik nyampen pandainya kan, cik nyampen pandai, karena memang tidak ada dulu di masa setu. Ini masa dulu Ustaz masya Allah berapi-api bicara tentang jilbab. Dia rambut yang terjulur itu neraka katanya. Ya, sampai banyaklah pak kampung sudah diundang Ustaz tulennya. Besok ketemu di mall atau di pasar kan, istri hendak berjilbab lah. Lalu tegur, Ustaz kemarin berapi-api ceramah. Itu untuk orang, bukan untuk kita. Oh iyalah, jujur aja lah, saya belum bisa, tapi dosa kan jujur namanya itu. Ini maksud daripada perkataan ini yang diriwayatkan dari siapa namanya, Wuhaib ibn Wad al-Basri tadi. Jadi andainya jujur, jangan kalian perhatikan kami, karena kami ini produk gagal ini katanya, produk gagal. Tetapi yang kami sampaikan itu benar, itu seperti itulah Nabi dan para as-salaf as-salih. Ini lumayan.
Ini yang lebih parahnya kadang menghalangi untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan as-salaf as-salih. Ini tidak jujur kepada hamba-hamba Allah, tidak jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, fa'malu bihi, amalkan itu. Wala tanzuru ila amalina hadhil fashlah. Jangan lihat amalan-amalan kami ini yang gagal. Fa inna qaum maftunun, kami ini orang-orang yang terfitnah ini. Artinya kami belum bisa selamat dari ujian ini, ujian ilmu ini. Karena qad nasahu lillah, kalau sudah berani mengatakan seperti itu, ini sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ibadihi, dalam mengurus hamba-hamba Allah. Walakinnahum yuriduna ayyad'u ibadallah ila a'malihimul qabihah. Tapi masalahnya mereka ingin mengajak orang kepada amalan-amalan mereka yang buruk. Subhanallah. Fayadkhulu ma'ahum fiha, sehingga orang-orang hamba-hamba Allah itu ikut pula amalan mereka yang buruk tadi. Jelas? Dia tahu ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang diamalkan oleh as-salaf as-salih, yaitu yang dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mengajak kepada selain itu. Ilmunya ada. Saya pernah ikut pengajian dulu di Jakarta tahun 91-92. Ya, baca Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Begini menurut Nabi. Tapi yang biasa kita lakukan lain lagi. Ya, kita tentu tidak bisa berubah dari yang biasa. Ini tidak jujur kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, atau mengatakan bahwa memang amalan ini bid'ah munkarah. Amalan ini tidak diajarkan Nabi. Dan mencegahnya wajib. Tetapi apalah, orang sudah terbiasa melakukannya. Nanti kalau kita salahkan, kita yang ini tidak jujur kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tidak jujur kita. Kalau jujur, ini kata Nabi, amalkanlah. Kami ini tidak bisa, pasalnya banyak kepentingan pada diri kami. Jujur ini. Kata Muhaib bin al-Har, ini sudah cukup. Artinya nasihati, anjurkan orang mengamalkan yang sunnah itu, amalkan amalan as-salafus salih itu, cuman kami belum bisa melakukannya. Apa sebab? Itulah macam-macam kan. Kalau ikut lo model kau ndak naik karir, ndak naik karir, ya, ndak naik karir atau ndak karir, ya, ndak juga naik karir kadang, karir tetap cenderung itu kadang justru tambah pudar karirnya karena tidak jujur kepada Allah Taala dalam mengurus hamba-hambanya. Jadi ini kata Ibnul Hawar, andainya ulama ussu itu membiarkan orang mendengarkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabatnya, ini para tabi'in, ikuti itu. Kami apalah, kami tidak sanggup melakukannya karena kami ini qaumun maftunun, orang yang terfitnah oleh jabatan, orang yang terfitnah oleh ketenaran, orang yang terfitnah oleh ini dan itu dan sebagainya. Ini sudah jujur. Tapi tidak seperti kata beliau, mereka justru mengajak ke amalan mereka yang buruk. Yang kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah dhalalah. Berarti setelah itu kan kullu dhalalatin binnar, tidak setiap yang sesat masuk neraka. Yang sesat bisa juga masuk. Nah, mana masuk surga maju? Soseknya. Orang tersesat masuk surga. Terus bisa tak? Kalau bisa nanti sosek Fir'aun masuk surga nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang tersesat tidak ke surga perginya. Yang tersesat perginya ke neraka. Walaupun lafaz itu diperselisihkan ulama dari Nabi alaihissalam. Jadi inilah seharusnya yang terjadi, seharusnya andainya dia belum bisa menyelamatkan diri dengan ilmunya,
maka jangan sampai mengajak orang lain juga tidak selamat. Ini yang parahnya adalah dia tak selamat, orang lain diajak tidak selamat. Ini perumpamaan ulama as-su. Dia dapat ilmu, tetesan air terus, tapi dia tidak minum. Orang lain juga tidak dapat minum dari situ. Artinya dia ajarkan ini sunnah, tapi jangan diamalkan. Lalu yang diamalkan yang mana? Yang kami buat, sebab kami lebih tahu dari Nabi. Ya, bukan lisannya tidak seperti itu, lisan tidak seperti itu, tapi halnya seperti itu. Nabi SAW sudah tunjukkan ini, keyakinan ini, amalan ini, dan akhlak ini, dan dia tahu itu. Tetapi justru menjadi penghalang umat dan hamba-hamba Allah melaksanakannya dengan berbagai alasan tadi. Tidak jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekira jelas ya? Jelas? Ini namanya ulama as-su. Ya. Seperti yang disebut oleh Wahib Ibn al-Ward tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Berarti di zaman beliau ini sudah nampak bibit-bibitnya. Karena memang sepeninggal Nabi SAW akan terlihat ikhtilafan katsiran. Ikhtilaf yang banyak. Karena apa? Keluar dari jalur Nabi SAW. Kemudian sebagai balasan di zaman Nabi juga ada ikhtilaf. Ya benar, zaman Nabi ada ikhtilaf. Boleh ikhtilaf. Lalu mereka kembali ke mana? Ke Nabi SAW. Ya kan. Tuan-tuan kaum muslimin, kadang orang untuk melegalkan semua khilaf yang tak ada zaman Nabi dibuatnya ikhtilaf zaman Nabi. Contohnya Nabi bilang, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang memahami makna zahir, ada yang memahami makna yang tidak zahir. Dan kedua makna itu dikandung oleh nas itu. Dan dilaporkan ke Nabi, duanya dilegalkan oleh Nabi. Demikian juga sekarang, bila terjadi khilaf, laporkan ke Nabi. Gimana caranya? Merem aja. Tiba-tiba Nabi keluar, baca selawat beberapa kali, Nabi keluar. Soalnya dalam masalah ini tidak mau dia kan, Dia hanya datang untuk mengucapkan apa cium lutut aja. Iya, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Iya, adukan ke Nabi SAW, maksudnya ke hadis-hadisnya. Kalau ternyata legalkan dua-duanya, kita katakan dua-duanya khilaf masmuh. Tapi kalau ternyata khilaf ini tak ada legalitasnya dari Nabi, ini tidak, jangan diteruskan. Jelas? Nah, bila jangan diteruskan akan tetap tercelah kita. Jadi benar bahwasanya kembali ke Nabi itu menyelesaikan masalah. Kalau duanya legal oleh Nabi, kita terima. Kalau satu legal, satu ilegal, maka yang terima yang legalnya. Ini kadang-kadang banyak yang gagal paham masalah ini. Tapi coba-coba pula mengkritisi. Allah musta'an. Tapi begitulah. Kadang-kadang orang-orang yang setengah-setengah paham itu lebih panas mengkritik daripada ya, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau saya bermunazarah dengan orang berilmu, kalah dia. Tapi bermunazarah dengan orang yang setengah berilmu, kalah saya. Kita tidak keluar. Khilaf itu memang boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Tidak bisa dihapus. Cuma ada khilaf yang dilegalkan oleh Nabi, ada yang dilarang oleh Nabi SAW. Jangan teruskan lagi yang khilaf itu. Jelas? Tidak boleh bodoh. Langsung ngaji fikih ya. Iya. Tidak boleh ngaji fikih. Cuma sebagian hanya berteori, tidak mengaplikasi masalah itu. Jadi dapat contoh itu terus yang diangkat-angkat. Seolah-olah di zaman Nabi semuanya khilaf semua. Seolah-olah khilaf zaman Nabi semuanya boleh semua. Tidak. Ada khilaf yang dibolehkannya, ada khilaf yang di-stop oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak sama. Makanya sinilah pentingnya menguasai ilmu itu seluas-luasnya, bukan hanya sekedar membaca teori-teori, ilmu-ilmu, ru'usul aqlam, lalu kita dengan demikian mendebat dan mengkritisi perkataan seorang alim atau seorang ulama atau seorang yang
menukil perkataan ulama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ini contoh ulama asu, tidak jujur kepada Allah. Dia tunjuk, dia tahu itu ilmu itu, dia tahu ini Rasulullah SAW, ini para sahabatnya, ini para tabi'in, ini imam-imam yang 4, semuanya seperti itu. Cuman kita lebih terbiasa dengan yang ini. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, inilah yang membuat roda perjalanan umat ini tersendat-sendat, karena ada selalu yang menghambat. Padahal kalau seandainya dia jujur, kami belum bisa melaksanakan, kalian buat seperti yang Nabi SAW lakukan, tinggalkan apa yang dia tinggalkan. Kami ini apalah, karena kami ini kalau bicara payah kami ini, karena banyak konsekuensinya. Kata Imam Wahib bin Al-Ward, ini sudah cukup menjadi nasih lillahi fi ibadihi. Taib, kaum muslimin dan muslimat. Nah, kenapa masuk dalam bab ini? Sebab yang menjadikan ketidakjujuran alim ini, ulama su ini, semuanya atau rata-rata pasti masalah duniawi. Pasti masalah duniawi latar belakangnya. Makanya disebut mereka itu orang yang termakan fitnah. Ya, karena kenapa disebut duniawi? Ya, kalau ditegakkan seperti yang dengan ilmu yang sesungguhnya, mungkin dukungan akan berkurang. Berkurang. Ya, misalnya kalau nak negakkan suatu amalan berdasarkan ilmu, istiqamah di situ, nanti untuk mencalonkan diri misal untuk sesuatu, baik ormas, organisasi apapun, akan berkurang dukungan. Oh, itu kaji tak sama kita tuh. Kalau sempat dia jadi ketua, habis kita. Kan itu, habis kita. Kalau sempat dia yang jadi ketua, habis kita. Kan begitu tuh? Apa sebab? Dia tidak tahu kecuali hadis Nabi, sunnah saja, sunnah katanya. Tidak ada istilah yang lain. Akhirnya ini yang ditakutkan oleh ulama as-su. Karena dukungan akan berkurang. Kalau kurang dukungan berarti tidak jadi dapat sesuatu yang diinginkan. Ini hanya contoh saja, Mas. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena kebersamaan. Kan ada katanya kebersamaan lebih diutamakan daripada mengamalkan sesuatu yang sunat. Yang menjaga persatuan didahulukan daripada mengerjakan yang sunat. Itu betul itu. Bahwa menjaga kesatuan umat ini didahulukan daripada hanya sekedar mengerjakan yang sunat. Tidak salah itu. Tapi jangan dipahami bahwa yang sunat tidak boleh diamalkan. Gara-gara menjaga persatuan. Amalkan aja. Dan tetap bersatu. Masa antum gara-gara melaksanakan sunnah Nabi ditinggalkan orang? Orang membuat sesuatu yang tidak dilakukan Nabi kok tidak boleh tidak ditinggalkan? Jadi hanya sebenarnya ketakutan yang berlebihan. Itu makanya kena fitnah. Karena ketakutan yang berlebihan tak bisa menunjukkan sikap. Sehingga sering berwarna-warna. Allah musta'an. Nah, yang seperti ini ilmu baginya menjadi fitnah. Apa sebab? Karena kalau bertahan dengan ilmu, nanti tidak dapat lagi sebutan-sebutan yel-yel disanjung-sanjung lagi. Apa sebab? Ini monoton, ilmunya tidak berkembang, pikirannya picik dan sebagainya. Padahal kita ingin disebut orang yang cerdas, orang yang wawasannya luas, orang yang bisa menyesuaikan, berikan solusi-solusi yang cerdas, semua orang bisa menyukainya dan sebagainya. Ini tidak masuk nih. Tidak bisa kita disukai oleh semua orang. Nanti dalam bab adabus salaf bita'amul akan kita tahu nanti insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian beliau melanjutkan. Akhbarana Abul Qasim Ali ibn Muhammad ibn Ali Al-Iyadi telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Ali bin Muhammad ibn Ali Al-Iyadi qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Salih
Muhammad bin Abdullah bin Salih Al-Abhari telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibn Salih Al-Abhari qala hadatsana Utsman ibn Ali telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ali qala hadatsana Abdurrahman ibn Muhammad Asy-Syami telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syami qala hadatsana Ishaq ibn Musa Al-Ansari telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari qala sami'tu ibn Uyainah aku mendengar Sufyan Ibn Uyainah ini Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Makki yaqul berkata qala Isa alaihissalam berkata Isa alaihissalam berarti dalam Israiliyat berkata dia ya ulama as-su wahai ulama-ulama buruk ja'altumud dunya ala ru'usikum kalian menjadikan dunia di atas kepala kalian wal akhirata tahta aqdamikum sedangkan akhirat di bawah kaki kalian. Berarti mana yang lebih mulia jadinya? Dunia lebih tinggi daripada akhirat. Dunia dijunjung tinggi di atas kepala, akhirat diinjak-injak dengan kaki. Ya. Kalau dipakai retorika enggak nanti. Enggak mana? Akhiratlah harus dahulukan. Ini retorika. Tapi bahasa verbalnya, bahasa lakunya adalah mendahulukan dunia daripada akhirat. Nah, qaulukum syifa. Perkataan kalian itu menyembuhkan. Wa amalukum tapi amalan kalian penyakit. Ya, ceritanya Masya Allah dalam penyampaiannya ya orang-orang yang sedih jadi senang, orang-orang yang awalnya patah semangat jadi bersemangat, tapi pas nengok amalannya down lagi, drop lagi kita dibuatnya. Jadi kata Isa alaihissalam, perkataan kalian itu seperti obat, ya seperti obat, tapi masalahnya amalan kalian akhirnya jadi penyakit. Akhirnya orang biasanya lebih percaya pada amalan itu perkataannya. Hah? Sang buyanya ndak marahnya, itulah alasan terus. Sang buyanya jatuhnya buiknya. Misalnya kalau cabut-cabut kan, sang buya aja atau buik cabut jabatannya. Itu dijadikan orang. Apalagi di zaman sekarang ini semuanya serba suksesi. Iya, jabatan ulama pun kadang-kadang jadi pakai tim sukses. Pakai tim sukses. Yang tak akan terlihat di zaman salaf seperti ini. Ya, bahkan di sebagian negeri Islam yang terjaga ini nggak ada yang seperti ini pakai tim sukses. Nggak ada yang pakai tim sukses. Yang untuk jadi tim sukses. Bahkan lebih garang pula politik, saling bongkar kan, saling bongkar keburukan. Taib, setelah jadi nanti apa jadinya? Oh ini rupanya kemarin, kan keburukan sudah nampak oleh orang. Padahal keburukan itu harus ditutupi. Ini enggak, kita ulama tapi tukang bongkar keburukan orang lain. Bahkan tukang jelek-jelekan orang, tukang fitnah orang lain. Ulama apa yang seperti itu kaum muslimin? Akhirnya betullah kata Isa bin Maryam dalam kisah ini, bahwasanya perkataan kalian memang menyembuhkan. Cuman masalahnya penyakitnya kronis. Amalan kalian membuat kami sakit. Awalnya semangat nak ngamalkan, habis itu tidak ada ustaz mengamalkan, leyo citonya nak. Akhirnya tak jadi kita amalkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Mathalukum mathalu syajaratid diqli. Kalian itu seperti, perumpamaan kalian adalah seperti pohon diqli. Saya tidak tahu apa terjemahnya maksud Indonesia ini, tapi pohon diqli ini pohon yang pahitnya luar biasa. Kalau dimakan bisa menjadi racun. Apa kau sempoyan ya? Enggak sempoyan ya no? Hah? Oh nge. Bukan sebelumnya dia obat sih. Ini jadi racun dia. Kalau dimakan bisa membunuh. Apa roh? Hah? C dulu enggak ada. Nah, ada itu di hutan itu ada tumbuhan yang beracun. Tumbuhan yang beracun.
Ya kadang-kadang bisa menelan orang. Bisa menelan orang besar. Tak apa nama saya? Hah? Bunga bangkai. Mungkin bunga bangkai. Tapi tidak ada orang kinang ya? Tidak ada, alhamdulillah. Kan ada orang kinang lah? Alhamdulillah, syukurlah itu tidak ada di Bengkinang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mungkin bunga bangkai itulah maksudnya. Jadi apa namanya? Bunga bangkai ancak bentuknya. Karena di sini disebutkan bahwa bentuknya menarik. Cuman rasanya luar biasa pahit dan kalau dimakan menggigit. Anda bisa makan, berarti lain tuh. Nah, lain tuh. Hah? Apa namanya? Dia banyaknya di lembah-lembah tumbuhnya. Jadi dia selalu selalu berbuah. Selalu berbunga. Tidak putus-putus berbunga. Jadi orang kan tertarik melihat bunganya. Pas dia pegang, gatal buatnya kita. Apa namanya itu? Jelatang tidak ancak lah. Kalau jelatang tidak ancak lah. Tidak, ini bentuknya cantik. Ini kan perumpamaan dibuatnya. Bentuknya Masya Allah. Iya, kan prestasi ini dan sebagainya. Kan jabatan ini dan sebagainya. Masya Allah kalau berjalan, kakinya tidak mati semut tinjak oleh misalnya kan. Bentuknya. Tapi pas amalannya merusak. Jadi penampilannya bagus, namanya indah, tetapi merusak. Inilah maksud Isa ibn Maryam tentang ulama as-su. Perkataannya indah, cuman kalau didekati seperti bunga dikeli tadi, kalau didekati membuat kita berpenyakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Tu'jibu man ra'aha, yaitu membuat yang melihat ta'ajub, yaitu kagum. Wa taqtulu man akalaha, tetapi membunuh siapapun yang memakannya. Jadi dilihat nikmat, tapi kalau dimakan laknat. Allah musta'an. Ini perumpamaan yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam, seperti yang disebut atau dinukil oleh Imam Sufyan ibn Uyainah dari kisah-kisah al-Israiliyah. Masyaallah kiram dirahmati Allah, ini senada dengan yang riwayat Uhaib bin Ward tadi, bahwasanya ulama ussu itu namanya indah, tampilannya indah, tetapi isinya menyakitkan. Allah musta'an. Semoga Allah jauhkan kita dan para ulama kita dari penyakit yang seperti ini, baik di negeri ini maupun di negeri Islam manapun. Taib, kaum muslimin dan muslimat, masuk waktu. Kita tutup aja. Azan dulu, langsung sholat. Taib, khalas. Kita tambah sedikit aja. Tapi panjang nih. Taib, sedikit aja tapi panjang ya. Tapi tinggal satu halaman ini lagi habis bab ini, insyaallah kita selesaikan malam ini.
salli ala Muhammad. Raditu billahi rabban wa Baiklah kaum muslimin dan muslimat, tinggal satu riwayat lagi dalam bab ini kita selesaikan. Agak panjang, maka tidak ditambah terang. Ya. Qala rahimahullah, akhbarana Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Ali Al-Jauhari. Qala anba'ana Muhammad ibn Imran bin Musa Al-Marzubani, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Imran ibn Musa Al-Marzubani. Qala hadatsana Ahmad bin Muhammad ibn Isa al-Makki, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Makki. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Qasim bin Khallad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Qasim bin Khallad. Qala hadatsana Abdul Ghafur bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Ghafur bin Abdul Aziz an abihi, dari bapaknya, an Wahab ibn Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'in yang aslinya ulama ahli kitab dan masuk Islam. Jadi pengetahuannya tentang Alkitab, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama, itu sangat dalam. Anna Isa bin Maryam alaihissalam qala, bahwa Isa bin Maryam alaihissalam berkata, ya Nabi Isa al-Masih berkata beliau, wailakum ya abidad dunya, celakalah kalian wahai para hamba dunia. Madza yughni 'anil a'ma si'atu nuris syams, ya, wa huwa la yubsiruha. Apa yang bisa diambil oleh orang buta dari luasnya cahaya matahari? Orang buta, ya, tidak bisa kita katakan matahari terang kepadanya. Ya, orang buta. Nah, orang rabun aja tidak terang, Pak. Walaib surah, dan dia tidak melihat. Kadzalika la yughni 'anil alima kathratu ilmi idza lam ya'mal bihi. Sebagaimana tidak berguna bagi seorang alim, seorang ulama, banyak ilmunya apabila tidak diamalkannya. Ya, sama dengan buta juga, karena dia tidak melihat amal tadi. Ma aktsara asmar asy-syajar, berapa banyak buah pohon-pohon. Walaysa kulluha yanfa, tidak semua buah itu bermanfaat. Wala yukal, dan tidak semua dimakan. Wa ma aktsarul ulama, alangkah banyaknya ulama. Walaysa kullukum yantafi'u bima alim, tapi tak semua kalian mengambil manfaat dari ilmunya. Ini perkataan siapa tadi? Isa ibn Maryam alaihissalam. Fahtafidhu minal ulama'il kadzabah, hati-hati jangan dekat-dekat para ulama pendusta. Berarti ada ulama pendusta? Tonton sih lah. Gimana pula ulama pendusta? Ada ulama pendusta? Nih, kalau sahabat dia Isa bin Maryam ada ya. Maka jangan dekat-dekat ulama pendusta. Ada? La ilaha illallah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada ulama pendusta, ulama tukang fitnah, ulama tukang apa? Dalam ilmu hadis juga ditemukan rawi-rawi hafiz, ya hafalannya kuat, cuman kazzabun, pendusta ada. Makanya dalam ilmu itu bukan yang diandalkan kecerdasan, tapi kejujuran. Dalam ilmu bukan cerdas yang diataskan, tapi kejujuran. Apa gunanya cerdas tapi tidak jujur? Apa gunanya cerdas tapi pendusta? Apa gunanya cerdas tapi tukang fitnah? Oleh sebab itu, Isa bin Maryam, ihtafidhu, hati-hati terhadap ulama pendusta. Kalau hati-hati didokek. Kalau hati-hati didokek, enggak, dan bagaknya nyanyi. Nah, Allah musta'an. Allazina alaihim libasus suf, yang mereka ini suka berpakaian yang, kalau dulu ciri khasnya orang-orang ahli ibadah itu berpakaian wol. Ya, kalau kini pakai jubah, sal panjang, sorban tinggi dan sebagainya. Pokoknya penampilannya alim, kabir, buya, godang.
Kiai haji. Jadi libasus suf. Pokoknya tampilannya menarik. Ini bahasa Al-Quran sebenarnya. Wa idza ra'aitum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau lihat, kalian akan kagum melihatnya. Wih, hebat. Mantap. Nah, bila berbicara kalian akan dengar. Makanya jangan dekat. Jangan dekat-dekat. Berarti Isa bin Maryam sudah ingatkan ini, bukan Ustaz Asmar rupanya. Isa bin Maryam. Libasus suf munakkisina ru'usahum. Kalau berjalan nunduk. Tadi dia katakan, kalau berjalan betong langkahnya, ya, saking ringan langkahnya, seolah semut pun terpijak tak mati. Munakkisina urusahum ilal ard, mandang ke bawah terus. Yatrifuna min tahti hawajibim, tapi matanya nengok dari matanya ngintip. Ternyata sudah lama adanya ya. Sebelum umat ini sudah ada juga. Berarti di zaman Nabi Isa pun ada. Subhanallah. Yatrifuna min tahti hawajibihim, mereka ngintip dari balik bulu matanya. Nah, apa namanya ini? Alisnya, nah. Kama tarmuquz zubab, seperti zubab, lalat mengintip makanan. Ya. Kalau lalat enggak tahu, tiba-tiba dah datang jadi kan mengintip. Awak tidak ada lalat, tidak ada yang dikhawatirkan, dicurigakan. Rupanya ngintip dia. Qauluhum mukhalifu fi'lihim. Perkataannya berbeda dengan ucapannya. Dengan perbuatannya. Apa tadi? Perkataannya berbeda dengan ucapannya. Dengan perbuatannya. Masih bangun apanya? Alhamdulillah. Man yajtani minasyauqil idam. Mana mungkin antum dapat anggur dari pohon berduri? Jelas? Wa minal hanzalitin, dari pohon yang pahit mendapatkan atin, buah tin yang manis. Taib, hanzal itu pahit. Hanzal itu pahit, tin manis. Begitu, antum tak akan dapat dari yang seperti itu. Ya, Nabi juga buat permisalan kan. Orang yang saleh dapat baun wangi. Orang yang taleh dapat bau busuk. Nah, kadzalika la yasmiru qaulul alimil kazzab illa zura. Demikian pula kata Nabiullah Isa alaihissalam, perkataan alim pendusta tak melahirkan kecuali fitnah, kecuali dusta. Nah, innal ba'ira idza lam yusiqhu sahibu fil barriyah naza ila watanihi wa asli. Sesungguhnya onta itu bila tidak diikat oleh pemiliknya di daratan, dia akan kembali ke komunitas aslinya. Wa innal ilma idza lam ya'mal bihi sahibu, sesungguhnya ilmu bila tidak diamalkan oleh yang memilikinya, kharaja min sadrih, keluar dari dadanya. Wa takhalla minhu wa attalah, dan akan meninggalkannya dan membiarkannya. Wa inna zar'a la yasluhu illa bil ma'i wat turab. Ingat bahwasanya tumbuhan itu tak mungkin jadi kecuali ada air dan tanah. Kadzalika la yasluhul imanu illa bil ilmi wa amal. Demikian pula ilmu iman itu tak akan jadi tanpa ilmu dan amal. Jadi dia mengibaratkan iman itu seperti tumbuhan, sebagaimana tumbuhan tanpa tanah dan air tak mungkin tumbuh. Demikian pula iman tanpa ilmu dan amal juga tidak tumbuh. Taib, wailakum ya abidad dunya, celaka kalian wahai para penyembah dunia. Inna likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu punya tanda. Yu'rafu biha, yang dengannya dikenali. Wa tashhadu lahu aw alaihi, menjadi bukti yang menguatkannya atau bukti yang memberatkannya. Wa inna lid-dini thalatha alamat. Ingat kata Isa bin Maryam alaihissalam, sesungguhnya agama ini memiliki 3 tanda. Yu'rafu bihinna, yang dengannya dikenali agama seseorang itu. Orang ini agamis atau bukan agamis, orang ini taat atau bukan taat, orang bertakwa atau bukan bertakwa. Apa itu? Al-imanu, yaitu iman yang kokoh, yang tak berubah,
oleh kepentingan dunia. Ini orang bisa saja sore beriman, pagi tinggal imannya. Ya, Allah musta'an. Nah, apa itu iman? Yang kedua al-ilmu, yaitu ilmu. Yang ketiga al-amal. Ketiga-tiga ini tanda agama seseorang. Bila luput salah satunya, hilang agamanya. Misalnya dia berilmu tapi tidak beriman, atau berilmu tapi tidak beramal. Dan ilmu dan amal inilah yang menumbuhkan iman. Dan iman akan hilang bila ilmu tanpa amal atau amal tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu tidak menghasilkan iman juga. Ilmu tanpa amal tidak menghasilkan juga. Sampai ilmu, amal dengan ilmu, baru lahir iman. Dan ketiga inilah tanda agama seseorang itu bagus. Semoga Allah berikan kita ilmu, dengannya kita beriman, dan dengannya kita beramal. Tentu saja kan lapang diberikan Nabi, yang larangan tinggalkan, yang disuruh buat yang mampu, yang disuruh lakukan yang mampu. Masa antum salat jemaah tidak mampu? Tidak mungkin dah. Ya kan, puasa sunat tidak mampu? Tidak mungkin dah kan. Membiarkan jenggot tumbuh tidak mampu. Iya, gunting celana tidak mampu, mana pula tidak mampu. Iya, memaafkan orang tidak mampu, suka senyum tidak mampu, jawab salam tidak mampu, tidak mungkin. Sah? Maka amalkan itu. Semampu kita. Ya, tapi kalau larangan tinggalkan, tidak ada, karena meninggalkan tidak ada modal, masa tidak mampu. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Itu panjang tadi? Enggak. Pendeknya. Kadzalikal khuruj, seperti itulah nanti keluar kita dari kuburan-kuburan kita. Ketika Allah tumbuhkan, Allah turunkan hujan, nah tanah yang kering kerontang tiba-tiba tumbuh-tumbuhan dengan bermacam-macam. Tidak kita tanam dulu ya. Ya kan tidak tanam dah. Nah, begitulah nanti kita lahir dibangkitkan dari kuburan kita semuanya seperti tanaman yang tumbuh di musim hujan. Kena cahaya suak, tengok suak. Ya, nanti dibangkitkan di kuburan seperti tumbuhan tumbuh di musim hujan. Itu berita dari Nabi itu ya. Itu berita. Al-Quran tadi mengatakan kadzalikal khuruj. Seperti itulah nanti keluarnya kita dari kuburan kita pada hari berbangkit. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang selamat tuh ya. Ya tuh, tolong cari kami nanti tuh, ya. Nah tuh nampaknya cepat ke surga, insyaallah. Itu ya. Ya tolong cari kami nanti. Kalau dah tuh tak jumpa nanti, insyaallah kami cari pula, ya. Dah cari atuh nih. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Makasih tuh ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.